Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat iman, Islam dan ihsan. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir. Pada hari ini, saya akan menyajikan materi agama Islam yang mengulas tentang kematian. Ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian adalah sebuah kepastian yang tak bisa dinegosiasikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 180. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, banyak aral dan rintangan serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian bukanlah hal yang sepele. Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallahu inna lil mauti sakarat. Tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian. Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba di mana kita ditempatkan di rumah baru kita. Sebuah lubang gelap, kecil, seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi, tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi, orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja, dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan, tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Nabi SAW pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya bagi mereka. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Pada dasarnya, semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah, dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana, atau sedang apa. Karena kematian itu adalah hal yang gaib, sama halnya dengan kiamat, hanya Allah yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak, dan bila sudah datang waktunya tak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Untuk mencapai husnul khotimah pada saat kematian manusia, bisa melakukan amal soleh yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikrul maut, banyak mengingat mati. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW telah bersabda, perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia. Jika kalian mengingatnya ketika kaya, ia akan menghabiskan harta itu di jalan Allah. Jika mengingatnya dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridho akan kehidupan. Sebenarnya, tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya,
dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktunya yang ditentukan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan sia-sia. Lantas bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat memohon ampun dan rahmat Allah Ta'ala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.